Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya akan analisa XAUSD untuk hari ini, tanggal 13 hari Rabu. Oke, kita buka XAUSD. Kita menggunakan Oanda. Oke guys, di sini kalau kita cek di time frame daily itu sangat kuat turun ya. Sangat kuat turun. Nah, kita akan coba cek dari time frame monthly, pergerakan time frame monthly. Ini tanggal 13. Oke. Saya penasaran dengan monthly-nya. Kenapa kuat banget turun? Wah, dan ini time frame monthly ya. Ini kalau seandainya dia close-nya body bearish jadi engulfing, maka kemungkinan akan ada koreksi dalam. Bulan depan akan ada koreksi dalam. Ya. Jadi sebenarnya sih kalau gold itu setiap akhir tahun naik ya. Cuman ini kok turun, saya nggak tahu kenapa. Bulan ini closingnya adalah penentu untuk bulan depan. Kalau misalkan bulan ini dia close engulfing, maka dia akan turun lagi, kencang ke bawah. Tapi kalau seandainya dia respect, ini kan ada EVG ya. Ada EVG. Dia close body kayak gini. Misal dia close kayak gini, close doji, maka dia akan naik lagi ke atas kencang. Jadi ini masih lama ya. Jadi dia masih area EVG. Jadi saya nggak tahu nih apakah dia akan naik atau turun. Saya nggak tahu. Penentuan adalah akhir bulan. Oke, kita pindah ke weekly dulu. Nah di weekly, sini lihat EVG ini nggak di respect sama sekali. EVG ini nggak di respect. Otomatis udah berubah, tren udah berubah. Kalau di weekly di sini sangat jelas tren bearish ya. Tren bearish. Coba kita ke daily. Nah, sini lihat daily. BPR ini kemarin sama sekali tidak dimitigasi. Gak dimitigasi. Di daily ini hanya bersifat single move. Kalau kita bicara soal SMC, bos terakhirnya di sini. Ini bos terakhir untuk SMC. Nah, pergerakan-pergerakan di sini itu single move semua. Pullback, 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 pullback. Nah, pullback ini diambil. Nah, saya pikir dia akan naik dari sini. Ternyata enggak. Nah, untuk pergerakan daily saat ini, ya, biasnya masih bearish. Lihat ini. Ini kan close body ya kemarin ya. Saya yakin dia akan ngambil body ini lagi. Ternyata iya dia ambil lagi. Nah, sekarang dia break body lagi. Kemungkinan akan ngambil low ini lagi. PDL lagi. Jadi, kalau kita cek di sini, ini ada demand, ada engulfing bullish. Nah, misalkan harga masuk ke zona ini, kita bisa mencari setup konfirmasi entry, buy untuk counter trend ke supply. Ya, memang di daily dia hanya pullback saja ini, pullback doang. Tapi kalau kita ke H4 itu ada struktur situ. Ada struktur. Di mana? Coba di sini kita lihat ya. Ini ada 2 kali bos ya. Sini ada pullback ada breakout structure. Kenapa ini dikatakan bos? Sini kita lihat. Dia mengambil pullback sini. Ada pullback. Ya ini pullback, ini juga pullback. Ini juga pullback. Nah, pullback terakhir diambil jadi inducement. Ini jadi high valid, di break jadi boss. Oke. Ini high validnya, ini low validnya, dan ini inducementnya. Coba kita pelan-pelan aja ya. Oke. Nah, lalu di sini dia bikin boss lagi. Bikin boss lagi. Oke. Nah, ini kan di break ya jadi chok. Ini jadi chok nih. Nah, waktu itu kan saya mau buy menuju ke supply ya. Ini kan ada BPR di sini nih, ada BPR bullish. Saya pikir dia akan naik ke supply gitu, ke sana. Ternyata enggak ditembus, dia cuma respect EVG ini doang, EVG di sini doang. Lalu turun. Saya baru kali ini nemu momen chok tapi nggak pullback ke supply, nggak pullback ke sini. Nggak tahu kenapa. Nah lalu di sini ada boss lagi, di break lagi.
trend udah bener-bener bearish. Nah, cuman di sini ada EVG di sini yang bisa kita pantau. EVG ini ya. Kalau kita cek ke H1 lebih jelas strukturnya. Coba kita ke H1 kita cek dari sini. Nah, lihat ya. Lihat ini. Untuk H1 itu bos terakhirnya di sini. Nah, di sini nih. Oke. Nah, ini bos terakhirnya. Kalau misalkan kita cek dari sini, ini inducementnya. Nah, di sini kalau kita pakai Fibonacci, kita dapatkan ini area supply, OTE, optimal trade entry. Tapi settingan ini akan berubah kalau dia bikin penurunan lagi nih. Nah, kalau sekarang saya nggak tahu nih apakah dia akan turun atau naik, saya nggak tahu. Coba kita cek di M15. Kalau di M15 dia bukan cok ya, cuman pullback doang ya. Supply-nya tuh di sini nih, supply-nya nih. M15. Ini kalau break jadi cok. Nah, kalau di M5 dia emang udah cok. Ini adalah area buy sekarang kalau M5. Cuman saya nggak tahu nih dia akan works atau enggak. Cuman dari kemarin gagal terus soalnya. Kemarin di sini gagal cok M5 karena kena SL. Nah, di sini saya nggak tahu nih apakah akan berhasil atau enggak, saya nggak tahu. Kalau berhasil harusnya dia akan naik sampai sini nih. Sampai sini. Turun sampai sini kalau dia bener naik. Ya. Kalau sekarang saya skip dulu sih ya, nggak buy. Meskipun dia naik sesuai saya nggak buy. Kenapa saya nggak buy? Karena daily-nya kan itu kuat banget bearish. Dan di sini juga masih ada POI untuk buy di demand. Jadi saya nunggu di sini aja. Daripada bolak-balik kena SL, mending saya nunggu. Oke. Kenapa saya nunggu di sini? Karena di sini ada engulfing bullish, demand yang bagus. Tapi di sini tidak ada liquidity. Maksudnya gimana? Maksudnya lihat ini, low di sini itu lebih tinggi dari ini. Nah, jadi kemungkinan kalau misalkan di sini tidak ada konfirmasi, dia akan nge-sweep duluan di sini. Nge-sweep duluan di sini baru dia naik. Jadi di sini kita hati-hati ya. Nah, baru dia naik. Setelah nge-sweep dia naik. Oke. Saya ngambil patokan di ekstrim. Nah, ini. Jadi saya nunggu di sini. Kalau misalkan dia naik duluan, kita cek di H1. Nah, H4, H1, H4 di sini ada EVG. Kita cari sell di sini. Kalau di H1 ini di sini ada OTE. Di sini ada OTE. Misalkan dia bener naik ya dari sini ya. Nah, zona sell kita di sini. Kalau kita risk entry, SL-nya terlalu jauh. Kita cari peluang di sini. Cari peluang sell di sini. Karena ini bos H1 di sini. Ini bos H1 SMC di sini. Nah, kita nunggu di situ. Kalau sekarang saya skip dulu lah. Gold tricky. Minggu ini tricky. Bagi saya pribadi tricky. Oke. Itu aja guys yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya minta maaf kurang dan lebihnya apabila membingungkan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.